Pernahkah kamu mendengar bahwa lebih dari 1000 tahun yang lalu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyebut tentang sebuah negeri di timur, negeri yang kelak akan menjadi cahaya di saat dunia tenggelam dalam kegelapan. Sebuah negeri yang jauh dari tanah Arab, namun kelak akan menegakkan kembali ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika banyak umat mulai melupakannya. Dan kini di tahun 2026, tanda-tanda itu mulai tampak satu persatu. Apakah yang dimaksud dalam ucapan misterius itu adalah Indonesia? Inilah rahasia besar yang selama berabad-abad tersembunyi dan kini mulai menjadi kenyataan. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikenal bukan hanya sebagai seorang panglima perang yang gagah berani, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kedalaman ilmu dan penglihatan jauh ke depan. Ucapannya seringkali mengandung hikmah yang tidak lekang oleh waktu, bahkan terasa seperti menembus batas zaman. Dalam banyak riwayat, beliau dikenal memiliki karamah berupa firasat dan intuisi yang tajam tentang masa depan umat Islam. Dan di antara semua ucapannya, ada satu yang hingga kini masih menjadi misteri dan bahan perenungan banyak ulama. Beliau pernah menyampaikan, akan muncul dari arah timur sebuah kaum yang kelak akan menegakkan kembali cahaya agama ketika dunia telah diselimuti kegelapan. Kata-kata itu sederhana, namun menyimpan makna yang sangat dalam. Tidak dijelaskan negeri mana yang dimaksud, tidak pula disebut siapa kaum itu, tetapi setiap kalimatnya terasa mengandung pesan besar yang melampaui masanya. Seolah Ali bin Abi Thalib ingin memberi isyarat bahwa kebangkitan Islam tidak akan selalu datang dari pusat dunia Arab, melainkan dari tempat yang jauh di timur. Bagi sebagian orang, ucapan itu terdengar seperti ramalan. Namun bagi para pencinta ilmu, itu adalah tanda bahwa Allah akan menurunkan pertolongannya dari arah yang tak disangka-sangka. Sejak dulu, para penafsir mencoba mencari makna di balik perkataan tersebut. Ada yang mengatakan timur itu menunjuk pada wilayah Persia, ada yang menyebut India, dan sebagian lainnya percaya bahwa yang dimaksud adalah negeri jauh yang kini kita kenal dengan sebutan Nusantara. Kata-kata Ali bin Abi Thalib ini hidup dan terus diperbincangkan sepanjang masa karena tidak ada pernyataan beliau yang sia-sia. Setiap kalimatnya seperti memiliki lapisan makna yang baru ketika dibaca oleh generasi berbeda. Bagi umat Islam, khususnya di timur, ucapan ini bukan sekadar legenda, melainkan sebuah panggilan untuk menyiapkan diri menjadi pembawa cahaya di zaman penuh kegelapan. Istilah negeri timur bukanlah sekadar arah mata angin, tetapi sebuah simbol dalam literatur Islam klasik yang sering dikaitkan dengan kebangkitan iman di akhir zaman. Dalam banyak kitab tafsir dan karya hikmah para ulama terdahulu, timur disebut sebagai tempat munculnya sinar baru setelah kegelapan melanda dunia. Imam As-Suyuti, seorang ulama besar abad ke-15, pernah menulis bahwa di wilayah timur akan muncul kaum yang hatinya dipenuhi cahaya iman dan semangat menegakkan kebenaran. Ucapan ini memperkuat pandangan bahwa timur memiliki makna spiritual, bukan hanya geografis. Banyak ulama kemudian mencoba menafsirkan wilayah timur ini dengan berbagai sudut pandang. Ada yang melihatnya sebagai isyarat bagi wilayah Asia, tempat Islam pernah berkembang pesat di masa silam. Ada pula yang menafsirkan bahwa negeri timur adalah tempat di mana Islam akan kembali bersinar ketika dunia Arab dan Barat mulai dilanda fitnah dan perpecahan. Dari sinilah muncul berbagai pendapat bahwa yang dimaksud dalam ucapan Ali bin Abi Thalib mungkin merujuk pada kawasan Asia Tenggara, termasuk Nusantara.
Jika kita menilik sejarah, Islam di timur memang tidak lahir melalui peperangan besar, melainkan melalui kelembutan akhlak dan keindahan dakwah para ulama serta para wali. Di tanah Nusantara, ajaran Islam tumbuh dengan damai, meresap ke dalam budaya dan menjadi kekuatan moral bagi masyarakat. Ciri ini sesuai dengan gambaran para ulama terdahulu tentang kaum beriman di timur. Mereka bukan bangsa yang haus kekuasaan, melainkan bangsa yang memancarkan kedamaian. Dari catatan sejarah, itulah banyak cendekiawan Islam percaya bahwa isyarat negeri timur mungkin menunjuk pada Indonesia, negeri yang menjadi rumah bagi ratusan juta umat Islam dan tetap menjaga nilai tauhid di tengah arus modernitas. Beberapa peneliti bahkan berpendapat Indonesia adalah simbol umat akhir zaman yang akan menegakkan kembali keadilan dan cahaya spiritual ketika dunia terperangkap dalam kegelapan moral. Maka ucapan Ali bin Abi Thalib terasa seolah menemukan bayangannya di bumi Nusantara, negeri tempat matahari terbit dan mungkin juga tempat kebangkitan iman dimulai. Banyak ulama dan peneliti sejarah Islam mulai mengaitkan ucapan Ali bin Abi Thalib tentang negeri timur dengan munculnya bangsa Indonesia sebagai pusat kebangkitan spiritual dunia. Indonesia, negeri dengan jumlah umat Islam terbesar di muka bumi, telah menjadi benteng terakhir nilai-nilai ketauhidan di tengah arus globalisasi yang melunturkan moral. Sejarah panjangnya menunjukkan bahwa Islam di negeri ini tumbuh bukan dari peperangan, melainkan dari kelembutan dakwah dan keteladanan akhlak para wali. Keindahan cara inilah yang menjadikan Islam di Indonesia tetap hidup hingga kini, meski berbagai gelombang ideologi datang silih berganti. Ketika dunia barat terjebak dalam materialisme dan banyak negeri Muslim di Timur Tengah terpecah oleh konflik, Indonesia justru tampil sebagai bangsa yang masih berpegang pada nilai keimanan dan toleransi. Banyak ulama melihat fenomena ini sebagai tanda bahwa Indonesia menyimpan potensi besar untuk menjadi mercusuar spiritual di masa depan. Dalam konteks inilah, kata-kata Ali bin Abi Thalib terasa seolah berbicara langsung tentang negeri ini, sebuah negeri yang berada jauh di timur Jazirah Arab, namun sinarnya mulai tampak di antara kegelapan dunia. Isyarat itu bukan sekadar kebanggaan geografis, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual. Jika benar Indonesia adalah negeri timur yang dimaksud, maka bangsa ini memiliki amanah besar, menjaga ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyalakan kembali cahaya Islam yang menenteramkan. Banyak ulama meyakini kebangkitan akhir zaman bukanlah kebangkitan senjata, melainkan kebangkitan hati dan kesadaran iman. Dan bangsa Indonesia memiliki ciri yang sesuai dengan itu, lembut, sabar, dan penuh kasih dalam berdakwah. Oleh karena itu, semakin banyak tanda yang membuat para pencari hikmah yakin bahwa ucapan Ali bin Abi Thalib bukanlah kebetulan. Ia seperti nubuat yang perlahan menemukan wujudnya di masa kini. Dari tanah yang dahulu disebut sebagai Nusantara, Islam kini memancarkan keindahan yang damai dan rahmatan lil alamin. Mungkin inilah yang dimaksud dengan ucapan beliau, bahwa akan muncul dari arah timur sebuah kaum yang menegakkan kembali agama ini ketika dunia berada dalam kegelapan. Dan jika itu benar, maka cahaya itu kini sedang menyala dari bumi Indonesia. Tahun 2026 menjadi masa yang penuh tanda dan perubahan besar bagi dunia. Krisis global terus mengguncang banyak negara, bencana alam datang silih berganti, dan manusia mulai kehilangan arah di tengah kemajuan teknologi yang tak lagi berjiwa. Namun di tengah kekacauan itu muncul secercah harapan dari arah timur, dari negeri yang selama ini jarang disorot sebagai pusat peradaban dunia. Indonesia perlahan namun pasti menunjukkan getaran spiritual yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Fenomena kebangkitan kesadaran iman mulai terasa di kalangan generasi muda.
semakin banyak anak muda yang kembali belajar membaca Al-Quran, mengenal sunnah, dan menapaki jalan hidup yang sederhana tapi bermakna. Masjid-masjid yang dulu sepi kini kembali dipenuhi jamaah. Zikir, dakwah, dan kajian ilmu kembali hidup di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Gerakan dakwah tidak lagi dipaksakan dengan kekerasan, melainkan dengan kelembutan hati dan contoh perbuatan. Di tengah dunia yang sibuk mengejar duniawi, Indonesia justru menjadi tempat lahirnya banyak gerakan spiritual yang menenangkan jiwa. Banyak orang mulai mencari makna hidup, bukan hanya kesuksesan materi. Mereka kembali mengingat Allah di antara hiruk-pikuk kesibukan. Ulama-ulama muda bermunculan, membawa pesan kedamaian dan cinta kepada Allah serta Rasul-Nya. Semua ini menjadi tanda bahwa hati-hati manusia mulai digerakkan menuju cahaya yang pernah diisyaratkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sementara banyak negara mengalami perpecahan sosial, Indonesia justru menunjukkan semangat persatuan atas dasar iman. Umat Islam di negeri ini tetap bisa hidup berdampingan dengan damai, walau berbeda pandangan. Kebangkitan moral dan spiritual terasa semakin kuat, seolah Allah sedang menyiapkan negeri ini untuk peran besar di masa depan. Tahun 2026 menjadi titik perubahan. Bukan perubahan politik atau ekonomi semata, tetapi perubahan kesadaran ruhani umat. Mungkin inilah yang dimaksud dengan tanda-tanda dari timur. Tanda bahwa di saat dunia tertidur dalam kelalaian, ada satu bangsa yang sedang terbangun, menyambut cahaya keimanan yang semakin terang di ufuk timur dunia. Seiring berkembangnya zaman, banyak ulama modern mencoba menafsirkan ulang ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang munculnya cahaya dari timur. Mereka tidak melihatnya sebagai ramalan politik, tetapi sebagai isyarat ruhani tentang kebangkitan iman di ujung dunia Islam. Ulama besar seperti Syekh Imran Hossein misalnya sering menyinggung bahwa cahaya Islam di akhir zaman akan datang dari negeri yang tidak terlibat dalam perang besar, tetapi tetap menjaga nilai ketuhanan dan kedamaian. Pandangan ini seolah menemukan bayangannya pada Indonesia, negeri kepulauan yang damai dan penuh keberagaman. Para cendekiawan Muslim di berbagai negara juga mulai menyoroti peran spiritual bangsa ini. Mereka melihat bagaimana masyarakat Indonesia tetap menjaga akhlak, meski hidup di tengah arus modernitas yang deras. Di saat banyak negeri Muslim terpecah oleh kekuasaan, Indonesia justru memperlihatkan kekuatan dalam kesabaran dan persaudaraan. Nilai ini menjadi simbol bahwa Islam sejati masih hidup dalam hati umat, bukan hanya dalam struktur pemerintahan atau simbol keagamaan. Dalam pandangan mereka, inilah makna dari ucapan Ali bin Abi Thalib bahwa kebangkitan Islam akan lahir dari hati, bukan dari pedang. Ulama-ulama modern juga menegaskan bahwa timur dalam sabda itu bisa berarti wilayah yang memiliki matahari spiritual baru. Artinya, di tempat itulah iman dan kesadaran akan Allah mulai tumbuh kembali setelah dunia tertutup oleh materialisme dan keangkuhan ilmu. Di Indonesia, hal itu mulai tampak. Dari pesantren-pesantren kecil di desa, dari para guru yang mengajar dengan ikhlas, dari para pemuda yang berdakwah tanpa pamrih, semua itu adalah tanda-tanda kehidupan ruhani yang sedang tumbuh. Beberapa di antara mereka menyebut bahwa peran Indonesia di akhir zaman bukan untuk berperang, tetapi untuk menyatukan. Negeri ini akan menjadi teladan tentang bagaimana Islam bisa hadir dengan damai, lembut, dan penuh kasih. Jika firasat itu benar, maka tahun 2026 hanyalah permulaan dari kebangkitan besar yang dijanjikan. Bukan kebangkitan politik, tapi kebangkitan nurani. Bukan perebutan kekuasaan, melainkan perebutan hati manusia untuk kembali kepada Allah. Dan mungkin inilah tafsir paling dalam dari ucapan Ali bin Abi Thalib, bahwa di timur akan lahir cahaya yang tak lagi bisa dipadamkan oleh kegelapan dunia.
Jika benar ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menyinggung negeri di timur, maka sesungguhnya pesan itu bukan untuk dibanggakan tetapi untuk direnungkan. Sebab kebangkitan yang sejati bukanlah ketika nama sebuah bangsa diagungkan, melainkan ketika hati umatnya kembali tunduk kepada Allah. Dalam sejarah, setiap kali umat Islam mulai jauh dari nilai ketulusan, Allah menumbuhkan kembali cahaya dari arah yang tak disangka-sangka. Itulah hukum ilahi yang selalu berlaku. Dari tempat yang tersembunyi, Allah menyalakan iman di hati-hati yang ikhlas. Bagi Indonesia, pesan ini adalah panggilan untuk menjaga fitrah keimanan yang telah diwariskan oleh para ulama dan wali terdahulu. Ucapan Ali bin Abi Thalib mengingatkan bahawa kemuliaan sebuah bangsa tidak diukur dari kemewahan atau kekuatan militernya, melainkan dari seberapa dalam mereka mengenal Tuhannya. Jika umat Islam di negeri ini mampu menjaga kesederhanaan dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka cahaya itu akan terus menyala dan tak akan padam meski dunia diliputi kegelapan. Itulah yang dimaksud dengan kebangkitan sejati, kebangkitan hati, bukan kekuasaan. Setiap tanda yang muncul di sekitar kita, dari meningkatnya semangat beribadah hingga tumbuhnya kesadaran spiritual generasi muda, sesungguhnya adalah undangan dari Allah untuk kembali. Bukan kebetulan jika di masa ketika dunia sibuk dengan teknologi dan harta, justru semakin banyak orang mencari kedamaian melalui zikir dan doa. Mereka haus akan makna hidup, bukan sekadar kenikmatan dunia. Itulah bukti bahwa cahaya di timur sudah mulai menyentuh hati manusia. Sayyidina Ali tidak sedang menubuatkan masa depan sebuah bangsa secara politik, melainkan memberi pesan bahwa di ujung dunia akan muncul umat yang membawa sifat-sifat Nabi, kasih, sabar, dan pemaaf. Dan sifat-sifat itu hidup dalam diri umat Islam Indonesia hari ini. Maka tugas kita bukan menunggu keajaiban, melainkan menjadi bagian dari kebangkitan itu. Karena cahaya tak akan pernah datang pada hati yang sombong, tetapi akan bersemayam di hati yang rendah dan penuh cinta kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, di akhir zaman, orang-orang beriman akan sedikit, namun Allah akan menolong mereka dengan cahaya yang tidak pernah padam. Ucapan itu seolah menjadi cermin bagi kondisi dunia hari ini. Ketika kebenaran semakin samar, ketika manusia sibuk mengejar dunia dan melupakan Sang Pencipta, masih ada segelintir hamba yang tetap berpegang teguh pada cahaya iman. Mereka adalah orang-orang yang hatinya hidup di tengah kelamnya zaman. Dunia saat ini sedang berada di persimpangan antara kehancuran moral dan kebangkitan spiritual. Fitnah datang dari segala arah, dari layar yang menyala hingga dari hati yang gelap. Namun di antara gempuran itu muncul suara-suara lembut yang mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Suara itu datang dari masjid, dari guru-guru ruhani, dan dari hati umat yang rindu ketenangan sejati. Mungkin inilah yang dimaksud cahaya dari timur, cahaya kesadaran yang menuntun manusia keluar dari gelapnya kealpaan. Ketika dunia mulai kehilangan empati, bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kasih sayang dan gotong royong masih hidup dalam jiwa umatnya. Dalam setiap musibah, selalu ada tangan yang membantu. Dalam setiap kesedihan, selalu ada doa yang terucap. Ini bukan sekadar budaya, tapi pantulan dari iman yang hidup di dada umat Islam. Dan di balik semua itu, mungkin Allah sedang menyiapkan peran besar bagi bangsa ini, bukan sebagai penguasa dunia, tetapi sebagai pembawa ketenangan bagi dunia. Renungan ini mengingatkan kita bahwa akhir zaman bukanlah tentang ketakutan, melainkan tentang kesiapan. Siapapun yang menjaga hatinya dalam keikhlasan, dialah bagian dari cahaya itu. Tidak perlu menunggu tanda langit terbelah atau bumi berguncang.
karena tanda-tanda itu sudah ada di dalam hati manusia yang lembut dan sadar akan Tuhannya. Maka ketika Sayyidina Ali berkata bahwa Allah akan menolong orang beriman dengan cahaya yang tidak padam, mungkin cahaya itu kini sedang tumbuh di timur dan perlahan menyinari dunia dari bumi Indonesia. Tahun 2026 mungkin hanya angka di kalender manusia, tetapi bagi mereka yang peka terhadap tanda-tanda zaman, setiap tahun memiliki rahasianya sendiri. Dunia terus bergerak, sejarah terus berulang, dan di antara riuhnya kehidupan ada isyarat ilahi yang hanya dapat dipahami oleh hati yang jernih. Apa yang dahulu diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib kini terasa seolah menemukan bentuknya. Ucapannya tentang munculnya cahaya dari timur kini bukan lagi sekadar kisah kuno, melainkan kenyataan yang perlahan tampak di hadapan mata. Namun ingatlah, cahaya itu bukan milik satu bangsa, bukan pula simbol kebesaran duniawi. Cahaya itu adalah milik setiap hati yang berserah diri kepada Allah. Dan jika Indonesia benar menjadi tempat di mana cahaya itu menyala, maka tugas terbesar umatnya adalah menjaganya dengan keikhlasan. Jangan sampai cahaya itu padam oleh kesombongan, perpecahan, atau nafsu dunia yang menipu. Karena kebangkitan spiritual tidak akan pernah hidup di hati yang kotor, hanya akan tumbuh di hati yang penuh cinta dan kerendahan diri. Kini, dunia menatap ke timur, dan mungkin tanpa disadari dari negeri yang penuh senyum dan doa ini sedang muncul generasi baru yang membawa cahaya keimanan. Mereka tidak menaklukkan dengan senjata, melainkan dengan akhlak. Mereka tidak menyerang, melainkan menenangkan. Dan dari langkah-langkah sederhana mereka, dunia akan kembali mengenal makna kedamaian yang sejati. Inilah tugas yang diwariskan oleh ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tugas untuk menjaga cahaya itu agar terus menyala. Maka, jika benar tahun 2026 adalah masa di mana tanda-tanda itu mulai menjadi kenyataan, jangan jadikan ia sebagai bahan sensasi, tapi jadikan ia sebagai panggilan untuk memperbaiki diri. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang bersih. Karena cahaya tidak akan datang dari langit tanpa alasan, ia akan lahir dari hati manusia yang selalu rindu kepada Tuhannya. Dan mungkin dari hati-hati yang ikhlas di bumi Indonesia inilah dunia akan kembali menemukan cahayanya.